Oke semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Fahri Pauli dari kelompok 11. Di sini saya sudah berada di SMPN 2 Pangalengan bersama rekan saya Muhammad Isanul Hakim dari kelompok 6. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Kepala Perpus yang berada di SMPN 2 Pangalengan. Lokasi SMP 2 ini berada di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Langsung saja, mari kita mewawancarai Kepala Perpus. Oke, di sini saya sudah berada di perpustakaan SMPN 2 Pangalengan. Di sini saya ingin mewawancarai terkait literasi yang ada di SMPN 2 Pangalengan. Di sini juga saya akan mewawancarai tentang bagaimana perpustakaan ini mengembangkan upaya dalam gerakan literasi nasional. Mari langsung saja kita masuk ke dalam. Di sini saya sudah berada di perpustakaan SMPN 2 Pangalengan yang berada di Kecamatan Pangalengan, Desa Banjarsari. Di sini saya Iksan Fahri Pauli dari kelompok 11 dengan rekan saya dengan saya Muhammad Isanul Hakim dengan NIM 03222335. Di sini saya sudah dengan Kepala Perpustakaan SMP 2 Pangalengan dengan Ibu siapa itu? Ade Rohadiah SPD. Baik, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai literasi. Saya mau bertanya Bu, bagaimana peran perpustakaan sekolah ini dalam mendukung gerakan literasi nasional? Kalau perpustakaan jelas kontribusi terhadap literasi itu sangat besar, di mana seluruh buku-buku itu biasanya disimpannya di perpustakaan. Walaupun memang pada dasarnya untuk realisasi di lapangan yang lebih banyak berperan itu ya guru bahasa Indonesia. Jadi apa kontribusinya terhadap literasi nasional? Ya sebenarnya setiap buku itu pasti adanya di perpustakaan. Guru bahasa Indonesia hanya sebagai pelaksana. Bagaimana Ibu agar memotivasi anak-anak sekolah agar literasi mereka meningkat? Kalau peran perpustakaan sebenarnya untuk meningkatkan literasi itu jelas kepada medianya ya. Contoh misalkan kalau bukunya lebih menarik, kemudian juga pelayanannya mungkin lebih nyaman untuk anak-anak, itu akan meningkatkan minat. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau meningkatkan minat itu peran dari perpustakaan hanya kepada medianya saja. Sementara pada dasarnya yang berkaitan dengan apa istilahnya ya, ketertarikan mungkin atau ajakan yang lebih berperan itu guru bahasa Indonesia. Ya. Terus saya mau bertanya soal upaya Bu. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh perpustakaan sekolah dalam meningkatkan minat baca dan literasi kalangan siswa? Upayanya ya? Iya, upayanya Bu. Kalau upaya selama ini sih baru sampai kepada misalkan penyediaan buku-buku, kemudian juga mengenai fasilitas di dalam perpustakaan pun sebenarnya ada kontribusinya ya. Contoh misalkan kalau di perpustakaannya nyaman gitu ya, makanya anak-anak itu banyak juga yang berminat untuk ke perpustakaan. Walaupun sebenarnya untuk sekolah sebesar ini perpustakaan gedung perpustakaan seperti ini tidak istilahnya apa ya, kurang begitu memadai ya, apalagi kalau misalkan akhir tahun awal tahun buku paket itu kan banyak, sehingga memang mobilitas dari perpustakaan itu sendiri terhenti untuk menyediakan fasilitas membaca di dalam perpustakaan. Ya kalau misalkan upaya yang lebih bagus sih tentu saja dengan gedung yang lebih besar, dengan fasilitas yang lebih lengkap. Tapi sejauh ini sih kita berusaha untuk menyediakan di media buku dulu. Sudah. Apa saja sih Bu jenis literasi yang diterapkan di sekolah? Jenis-jenis literasi kalau kita lihat pada dasarnya literasi hanya membaca saja sih sebenarnya ya.
Kalau untuk teknologi kita belum ada. Paling juga gini, upaya dari guru bahasa Indonesia agar literasinya tidak membosankan, biasanya dibawa ke ruang TI ya, kemudian menampilkan entah itu video ya, dalam arti kata mungkin audio visual gitu ya. Pada dasarnya sih kalau anak-anak ketika membaca itu dianggap membosankan, memang alternatif supaya tidak bosan itu dibawanya ke ruang TI. Biar lebih menarik. Iya, kalau sekitar ruangan atau misalkan di luar mah kadang-kadang anak sendiri konsentrasinya terbagi. Kalau di luar, iya. Kalau misalkan di bawah saja keluar ke latar, kalau kita mah ya di bawah ke latar, pada akhirnya teh bukan membaca. Iya, justru mereka itu lebih tertarik, Bu, mending dipoto dulu. Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya untuk teknologikal kita hanya baru ya, kita upayanya baru sampai ke penampilan audio visual saja. Terus Isa mau bertanya tentang kerjasama nih Bu. Apakah perpustakaan sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal seperti perpustakaan umum atau untuk memperluas akses terhadap buku dan sumber daya literasi? Kerjasama kita pernah dengan instansi yang terkait dengan perpustakaan keliling ya Pak Dian ya. Itu pernah. Ada beberapa kali ke sini, tetapi memang tidak konsisten. Karena yang pertama mungkin mereka pun kunjungannya kan bukan hanya ke sekolah kita sendiri. Mereka juga ternyata lingkup kerjanya itu luas sehingga kita tidak bisa misalkan menjadwalkan hari dalam seminggu atau dalam sebulan berapa kali misalkan seperti itu, susah. Kemudian kita juga pernah memberikan pengetahuan lain atau pengetahuan lebih luasnya tentang kerjasama dengan perpustakaan daerah ya Pak Dian? Iya, provinsi. Cuman kalau kita lihat kita terkendala dengan masalah prosedurnya itu. Ketika kita pernah mengadakan hubungan kerjasama itu, bukan kerjasama barangkali ya kunjungan ya, memperkenalkan kepada siswa untuk melihat perpustakaan yang lebih luas ke provinsi. Yang satu terkait dengan masalah biaya. Kemudian yang kedua, mereka pun diajak untuk menjadi anggota perpustakaan provinsi. Tapi kan kunjungannya tidak konsisten. Iya, karena kita keterkendalanya dengan itu. Anak-anak tertarik, sangat tertarik. Karena tentu saja dengan yang biasanya perpustakaan sebesar ini dibawa ke provinsi yang luas kan ya. Mereka juga sebenarnya sih antusias. Cuman masalahnya ya terkendala dengan masalah biaya. Ibu juga pernah berbicara mengenai bagaimana caranya supaya sumber buku itu bisa bukan sharing, barangkali apa ya Pak Dian ya namanya ya. Kita dikasih cara untuk silang apa? Silang pandang. Iya, silang pandang. Jadi mereka meminjamkan buku kepada kita, nanti kemudian kita kembalikan lagi seperti itu. Nah, tentu saja di sini juga sama. Jadi prosedurnya itu ternyata kita tidak bisa menerima di tempat. Jadi kita yang harus mengambil ke sana, terkendala lagi dengan masalah Iya, nggak efisien sih sebenarnya, soalnya kan kita harus meluangkan waktu ke sana. Iya, paling juga kalau misalkan mereka bilangnya gini, kalau kita misalkan mau mengambil atau mau mengembalikan tentu dalam hari kerja. Nah, kita sendiri kan kerja. Kemudian ini petugas perpustakaan yang stay setiap hari di sini full ya, hanya Pak Dian sendiri. Ibu sebagai kepala perpustakaan itu juga punya tugas untuk mengajar. Jadi tentu saja ini juga menjadi pertimbangan. Nah, usaha kerjasama sih sudah ada ya. Cuman sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Apa tantangan terbesar dalam mengatasi kesenjangan literasi di sekolah? Masalah kesenjangan literasi di sekolah itu salah satunya gini,
Yang pertama karena buku baru itu kan tidak setiap saat bertambah ya. Kemudian yang kedua, buku yang ada pun biasanya dalam jangka waktu tertentu kan ada rusaknya, sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang paling menjadi kendala buat kesenjangan mengenai literasi itu media handphone. Anak-anak banyak sekali yang kemudian malas untuk membaca karena lebih tertarik dengan HP. Iya. Nah itu diantaranya. Nah ini sampai sekarang juga kan kita masih bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kita belajar di kelas, tapi ketika melaksanakan ujian pakai HP. Jelas anak tidak akan lepas. Kalau saja misalkan caranya begini, belajar di dalam kelas, otomatis kita kan face to face dengan anak. Nah pada saat ujian nggak usah pakai ini. Ya, jadi anak tidak akan terketergantungan. Kalau sekarang belajarnya di dalam kelas, mengajar seperti biasa, tetapi ujian pakai ini. Gitu. Itu kendala besar sebenarnya buat guru. Pengaruh global juga ya. Iya, globalisasi jelas. Sekian Bu pertanyaan cukup singkat ya bukannya, tapi alhamdulillah saya juga mengetahui perkembangan mengenai literasi di sekolah. Makasih ya Bu ya. Iya, sama. Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas. Iya, sama-sama. Cukup sekian mungkin wawancara dari kelompok 11 dan kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikom, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Kan perkenalan dulu ya, kita namanya Saka Akang. Perkenalkan saya Muhammad Isar Abdul Hakim dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, dan rekan saya Iksan Fahmi Pauji dari kelompok 11. dari kelompok 6. Mohon izin Bapak langsung. Iya, itu kamera banyak. Oke, langsung aja ke materi. Apa sih literasi digital? Kalian tahu nggak literasi digital? Arti literasi dulu, literasi apa sih? Membaca kan? Digital. Jadi pengertian nama kurang lebih literasi digital adalah kemampuan kalian untuk menggunakan teknologi di masa sekarang. Misalkan kalian kan sekarang literasi kurang besarnya karena buku mah, jadi sebisa mungkin kalian harus bisa memanfaatkan literasi digital minimal dari HP. Membaca kan misalkan kalian suka membaca webpad atau webtoon kalian, jadi kalian kan harus bisa memanfaatkan hal tersebut di zaman sekarang. Karena kalau kalian cuma ketergantungan dengan teknologi tanpa menerapkan literasi, misalkan membaca kalian materi sekolah, misalkan kalian tuh cuma fokusnya sama TikTok dan lain-lain, tanpa kena Facebook, WA, tanpa kalian menghiraukan misalkan pelajaran kalian tertinggal karena lagi fokus sama TikTok. Anu abi ditinggal ayeuna. Kemarin ya, abi ngobrol sama Bu Novita. Ada beberapa orang yang terlalu cuek sama pelajaran sampai nilainya kosong. Kalian teh sebenarnya harus merasa risih nilai kalian kosong, negaranya mungkin pengaruhnya salah satu pengaruh globalisasi digital karena kalian terlalu fokus sama TikTok, WA dan lain-lain. Mungkin terpilih akun, terus WhatsApp disadap. Itu teh hal yang merugikan buat kalian ke depannya. Itu teh hal yang pasti kalian teh udah gede, ini misalkan sekitar lebih era apa namanya? Pasti yang panggil akun. Alhamdulillah kalau terus materi literasi media tadi cukup sekian karena aku singkat kalau langsung ke materi nantinya mungkin cukup sekian. Gimana? Pokoknya kalian amanat Abi
nanti lebih lama dari kalian cuma beberapa tahun sih. Lebih bijak menggunakan media sosial, terus manfaatkan apa yang seharusnya kalian manfaatkan, mulai membaca berita atau walaupun bosennya kalian, tapi minimal kalian kan mencari bacaan berita yang berkaitan dengan kalian, BTS, karena itu kan emang sebuah lumayan hal, tapi bermanfaat kedepannya, bisa buat kalian bisa mempunyai kemampuan untuk mencari berita gitu. Karena kan ada tong alay-alay lah, gimana gitu. Kalian kalau fokus dengan jeda-jeda mungkin cukup sekian materi yang bisa Kang Ihsan sampaikan sama Kang Ihsan. Kang Ihsan sama Kang Ihsan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita mau ada 2 game. Yang pertama teh Sabung kata. Sebuah kata. Nanti dikasih satu kata. Terus bagi tim seperti ini. Ini di belakang Aisyah, dibagi 2 tim. Nanti satu orang. Nanti satu orang bergiliran dikasih kata, terus disuruh ngedeskripsiin katanya, tapi gak boleh nyusun. Oh iya tahu. Kalau guys pakai yang tangan itu kan? Tapi pakai kata-kata dideskripsiin. Gak boleh pakai katanya topi. Biar nggak panas, sama tiga biar nggak panas. Oh iya, pakai di kepala gitu. Tapi waktu 1 menit 5 menit. Lama banget. 30 detik aja berarti. Iya ibu. Ular melingkar di atas pagar. Yang pertama sini ke ibu. Ngebuk. Yang 2 bu. Apa Sunda yang motorik? Salah. Sini baliknya. Sini kalau enggak. Tuh, 2, 3, dah. Sekali, 2 kali.
Mun patung sawaran, lamun motor 2 orang, posisinya dia 2 payun. Mun beca 3-an, anu di payun duduk. Anu kaopat perahu kajajar opatan, kalima mobil 5an. Ingat? Ingat? Opat di payun. Ini di belakang. Sana. Kan ini kan. Ini mah nggak kelompok beda. Iya kalau. Kan untuk kebagian kelompok keluar gitu. Mobilnya. Salah tuh cobaan. So ini nyobaan lah ya. Kalau mobil gimana? Tinggal cobaan 4, belakang 1. Oh. Sok patung. Coba. Aja. Perahu. Berurutan lah ini. Perahu. Motor. Berdua. Oh itu. Perahu. Makan. Mana satu kan? Parkir ya. 221. Nyupiran ada di tukang. Mana patung? Sok. Sok mobil. Nah, ini mobil naon diharap. Enggak, sok we, sok we langsung. Sok. Bebas. Sok, mulai. Yang duduk yang udah gimana? Motor. Di reptil. Keluar. Patung. Salah kaki. Sok Ican. Pas. Mobil.
Ah, dijiwir. Digadang seorang sih. Perahu. Sok Chan. Mobil.